Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai mata kuliah saya. Saya akan 3 pertemuan mungkin atau 4 pertemuan ke depan akan berbicara tentang teknik molekuler. Pada dasarnya teknik molekuler yang sering digunakan untuk kepentingan bioteknologi itu sangat banyak sekali. Sehingga hari ini kita hanya akan memilih beberapa analisis-analisis yang paling sering digunakan untuk bekerja ataupun penelitian di bidang bioteknologi. Pertama yang harus dilakukan untuk penelitian di bidang bioteknologi adalah paling banyak kita harus mendapatkan ekstrak DNA-nya, karena ini adalah biasanya salah satu yang paling utama untuk kita gunakan sebagai bahan untuk penelitian. Jadi nanti kita akan mempelajari hari ini ekstraksi DNA. Ya. Jadi ekstraksi DNA pada dasarnya adalah memisahkan DNA dari komponen sel yang lain, di mana kita tahu bahwa DNA itu terdapat pada sitosolik sel yang di Pak Heder kemarin sudah menjelaskan tentang sel dan bagian-bagian apa saja yang ada DNA maupun RNA-nya. Saya tidak mengulang ke sana. Tetapi yang perlu dipahami adalah ekstraksi DNA ini pada dasarnya adalah mengeluarkan DNA dari dalam sel. Proses ekstraksi DNA ini pada dasarnya ada 3 kunci utama yang harus dilakukan. Itu yang pertama adalah melakukan lisis. Selnya itu akan dipecah untuk mengeluarkan DNA yang ada di dalam sel. Kemudian step kedua adalah menghilangkan komponen yang menjadi pencemar DNA. Di dalam sitoplasmik maupun di dalam sel itu sendiri nanti akan terdapat protein, RNA, kemudian makromolekul yang lain, misalnya membran sel yang terpecah dan yang lain, itu semuanya harus dihilangkan sehingga nanti yang tersisa adalah DNA-nya saja. Yang ketiga adalah mengkonsentrasikan atau memurnikan DNA. Pada prinsipnya setiap ekstraksi DNA entah dengan metode apapun itu 3 kunci dasar ini yang harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah disrupt, kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan ini sel yang bercampur dengan beberapa dinding sel dan yang lain ini harus nanti dipisahkan dengan disentrifugasi, fenolkloroform, aseton, dingin misalnya, nanti akan didapatkan DNA atau RNA yang murni. Jadi proses yang terakhir adalah proses pemurnian. Baik, kita mulai ke lisis sel. Jadi yang kunci pertama ini. Lisis sel bisa dilakukan dengan 3 cara ya. Yang pertama adalah dengan cara biologis, fisika maupun kimia. Namun pada prakteknya ini seringkali dicampur karena terkadang kimia ditambahkan dengan cara fisika. Jadi dengan cara menggerus pada mortar, tetapi juga dengan menambahkan beberapa bahan-bahan kimia misalnya nitrogen dingin dan yang lain, itu dilakukan untuk mengefisiensikan proses lisis. Kalau di biologi menggunakan enzim tentu saja ini karena di bagian sel itu terdiri dari protein dan juga membran lipoprotein, sehingga dengan adanya enzim dia akan mengalami proses bocor atau leakage. Kemudian yang kedua adalah fisika dengan menggerus mortal, kemudian dengan pasir kuarsa, elektroforasi diberi elektroforator, nanti biasanya akan memecah sel juga. Kemudian dengan menggunakan metode freeze thawing. Jadi didinginkan kemudian langsung dipanaskan. Dan yang terakhir adalah dengan metode kimia yang ditambahkan beberapa bahan kimia, sabun,
sodium dedosil sulfat ini juga termasuk sabum, EDTA ini intinya adalah merusak sel. Prosesnya bisa kita lihat, contohnya adalah seperti ini. Kalau dengan menggunakan deterjen, biasanya dia akan menempel dan menarik bagian yang lipid ini, sehingga dengan ini hilang, maka nanti akan terjadi kebocoran. Ini beberapa teknik seperti denaturasi panas, kemudian dengan magnetic bead. Ini sama dengan prinsipnya adalah pasir kuarsa, karena dia digerus nanti akan mengalami proses pecah sel dan selnya akan mengalami bocor dan keluar. Jadi ini contoh-contohnya dari proses lisis. Kemudian selanjutnya adalah kunci yang kedua, menghilangkan komponen lain atau komponen pencemar. Biasanya dalam DNA ini masih akan bercampur antara protein dan debris. Untungnya beberapa pencemar ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga kita bisa memisahkan. Contoh misalnya membran dan yang lain, protein dan yang lain itu mempunyai berat yang lebih besar. Sehingga dengan cara disentrifugasi sebenarnya sudah agak terpisah antara DNA dan komponen yang lebih ringan. Karena yang lebih berat dia akan menjadi pelet atau terendapkan. Tetapi pada dasarnya prosesnya itu dengan menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah ekstraksi organik, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode salting out. Apa kedua hal ini? Mari kita bahas satu persatu. Untuk ekstraksi organik ini yang paling banyak digunakan, bahkan beberapa kit itu juga menggunakan ini, itu adalah proses fenol kloroform, di mana fenol dan kloroform ini ditambahkan pada campuran atau sel yang sudah lisis, kemudian dengan cara ditembakkan maka nanti akan terbentuk 3 layer. Layer pertama ini adalah DNA dan RNA atau bisa disebut sebagai Aqueous layer. Kemudian yang kedua protein yang terbanyak di sini, kemudian membran-membran yang lain yang terikat dengan protein, kemudian yang di bawah adalah fenolnya. Sehingga nanti yang kita ambil setelah terpisah ini hanya yang bagian atas saja. Jadi jangan sampai nanti ikut terambil untuk yang di layer kedua ini, karena di sini pencemarnya untuk yang proteinnya. Selanjutnya adalah selain metode ekstraksi organik itu adalah salting out atau metode dengan cara nanti proses precipitate atau presipitasi. Nah, proses salting out atau presipitasi ini tentu saja menggunakan salt berbasis garam, sodium chloride, potasium asetat atau amonium asetat, amonium sulfat itu bisa digunakan. Protein nanti intinya akan terpresipitasi dengan cara dia mengendap dan selanjutnya dilakukan dengan sentrifugasi. Nanti DNA pada proses ini biasanya masih belum terlalu murni, sehingga ada proses pemurnian biasanya dengan menggunakan cara purifikasi. Banyak caranya juga, ada yang menggunakan misalnya aseton dingin dan yang lain. Sebelum kita lanjutkan, saya coba ulang untuk ekstraksi DNA. Pada dasarnya adalah terdapat 3 step. Yang pertama adalah lisis, yang kedua adalah menghilangkan pencemar, yang ketiga adalah melakukan presipitasi atau memurnikan DNA. Selanjutnya, hasil ekstraksi nanti akan kita dapatkan setelah kita keluarkan semua pencemar. DNA kita harus kita periksa sebenarnya atau dievaluasi. Apa yang harus kita lakukan evaluasinya adalah dengan mengujikan yang paling mudah itu dengan menggunakan spektrofotometer, karena beberapa itu banyak metode yang bisa kita gunakan. Kemurnian DNA, apakah punya kita murni atau tidak, itu bisa dideteksi dengan cara membaca pada panjang gelombang 260 dan dibandingkan atau rasio dengan 280. 260 ini untuk yang pembacaan DNA, 280 itu pembacaan protein. Sehingga jika nanti DNA-nya dibaca dengan A260 dengan absorbansi 280 dibagi hasilnya di antara 1,8 sampai 2, maka bisa dikatakan murni. Sedangkan konsentrasinya itu caranya adalah hasil dari
A260 dikali 50. Kemudian berapakah yield atau hasil DNA? Kita bisa mengkalikan konsentrasi DNA yang ada di sini dengan total volume DNA yang kita ujikan atau kita punyai. Selanjutnya, hasil dari proses kualitatif tadi, kita bisa sebenarnya melihat hasilnya dengan cara ini pertemuan ketiga kita tentang gel elektroforesis. Kita lihat nanti hasil genom DNA-nya itu akan seperti ini. Jadi yang satu ini bakterial genomic, kemudian yang ini kebetulan dari human genomic atau genom manusia diambil dari darah, kemudian yang ini dari bakteri. Nah, kalau nanti tidak terlalu murni, ada terdapat kontaminasi RNA, maka akan masih kelihatan seperti ini. RNA ini bisa dihilangkan dengan menambahkan RNase biasanya, enzim RNase. Demikian mungkin proses ekstraksi dari DNA, dan yang kita pelajari ini hanya sebagai pengantar, nanti bisa sambil membaca yang lain. Jika ada pertanyaan nanti silahkan langsung masuk ke Google Classroom dan selanjutnya kita bisa berdiskusi maupun tanya jawab di sana. Sekian, minggu depan kita akan membahas tentang PCR. Hari ini kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.